Selamat datang, di depan saya ada, ini adalah satu casing Spigen, jadi ini untuk iPhone 17 Pro, dan ini adalah casing X-ray. Sepertinya begitu. Mereka menyebutnya jadi bagaimanapun saya akan membahas unboxing, uji pemasangan, tampilan, juga pendapat saya, dan ada sesuatu yang ingin saya tambahkan di akhir video yang mungkin ingin kamu ketahui tentang casing khusus ini. Jadi langsung saja kita mulai. Nggak banyak di dalam sini, hanya ada casing dan itu saja. Jadi casingnya sendiri, bagian belakangnya terbuat dari plastik dengan tampilan yang sangat keren. Saya harus akui, tampilannya benar-benar keren, semacam seperti X, maksud saya memang tampilan X-ray. Jadi dalam tampilan X-ray itu, MagSafe-mu tersembunyi di sini seperti yang bisa kamu lihat sebagian. Di sekeliling sini, jadi ini casing yang bagus. Dari segi tampilan aja, dari segi kecocokan, tinggal pasang saja, jelas akan melindungi perangkatmu dengan cukup baik. Ada beberapa sentuhan tambahan di sini untuk daya tahan ekstra jika kamu menjatuhkannya. Semua tombol tertutup, jadi bisa kamu lihat di sini semuanya tertutup. Meskipun mereka tidak, mereka menggunakan metode potongan, jadi tombolnya jadi lebih mudah ditekan ketika ada potongan di setiap sisi, jadi hanya menahan tombol atau silikon di bagian atas dan bawah untuk semuanya, bahkan yang paling kecil di sini. Sekarang jika kita balik ke bagian belakang atau di bagian belakang ke sisi kanan, kita juga punya hal yang sama di sini, jadi dipotong dari setiap sisi di sini agar tombol power lebih mudah ditekan, tapi mereka menggunakan semacam penutup untuk tombol kamera, jadi mari kita lihat bagaimana cara kerjanya karena ini sedikit berbeda dari biasanya. Misalnya, di sini saya punya casing ESR dan yang ini punya tombol kapasitif yang bisa mentransfer input sentuhanmu ke tombol aslinya. Sementara yang ini hanya penutup silikon saja di sini. Jadi saya penasaran bagaimana itu akan berpengaruh ke kamera. Mari kita buka. Sepertinya itu berfungsi dengan cukup baik, jadi tidak ada masalah dengan itu, bisa kamu lihat sendiri. Sekarang ini berfungsi dengan cukup sangat baik, bahkan saat saya hanya mengusapnya dengan sangat lembut sekali. Dan kamu bisa lihat, ini masih tetap berfungsi, jadi memang bekerja dengan cukup baik, bahkan lebih baik dari yang saya harapkan, mengingat ada semacam penghalang di antaranya. Dari segi kecocokan, jelas casing ini pas dengan perangkatnya, memberikan sedikit perlindungan untuk layar. Jadi jika kamu menjatuhkannya di sini, atau suka meletakkan ponsel dengan layar menghadap ke bawah, kamu tidak perlu khawatir akan tergores. Saya juga menggunakan tempered glass yang mulai terlepas perlahan di bagian sini, jadi itu salah satu hal yang perlu kamu perhatikan. Tempered glassmu harus dipasang dengan sangat baik, karena jika agak miring ke satu sisi, kamu bisa saja mengalami hal seperti ini. Tempered glass saya entah bagaimana meleset sekitar 1/10 mm. Dan kamu bisa lihat ada sedikit bezel di sini. Dan di sini casingnya sebenarnya sedikit mengangkat tempered glassnya. Jadi saat memasang tempered glass, sebaiknya kamu pasang dulu casingnya, baru kemudian tempered glassnya. Jadi casing itu sendiri akan berfungsi sebagai semacam bumper penuntun untuk tempered glassnya. Sekarang, seperti yang saya sebutkan tadi, kita punya sedikit bingkai di sini yang melindungi layar bahkan dengan tempered glass. Jadi kamu tidak perlu khawatir soal ketebalan tambahan karena tetap akan tertutup. Di bagian belakang, jika kamu ingin menggunakan pelindung lensa apapun, kamu tidak bisa di sini. Setidaknya tidak yang besar-besar yang bisa langsung ditempel seperti ring khusus yang pernah saya pasang di salah satu video. Kamu juga tidak akan bisa menggunakan pelindung model pulau besar atau pelat yang menutupi seluruh area kamera yang biasanya hanya berupa satu lembar kaca yang menutupi semuanya di sini. Karena kasus ini memang memiliki jenisnya sendiri, perbatasan di sekitarnya. Jadi potongannya cukup presisi, artinya kamera Anda tidak bisa meletakkan apapun di sini kecuali yang ketebalannya entahlah hanya beberapa milimeter. Seperti yang Anda lihatnya tidak banyak ruang antara tonjolan kamera dan casing itu sendiri. Jadi
Satu-satunya cara untuk melindungi lensa Anda adalah jika Anda memiliki lingkaran. Lingkaran kaca yang Anda rekatkan di atas lensa untuk melindunginya dengan cara itu, dengan asumsi Anda memang ingin melindungi lensa Anda. Casing itu sendiri di bagian belakang dilengkapi dengan sedikit tonjolan dan menutupi kaca. Saya rasa bagian belakang kamera dengan cukup baik sehingga hampir tidak menonjol dari area ini di sini, dan yang ini bahkan memiliki lebih banyak bibir sehingga Anda tidak akan menggores kamera Anda sama sekali. Bahkan jika Anda mencoba menggoresnya, itu tidak akan terjadi. Jadi dalam hal ini, casing ini melindungi perangkat Anda dengan cukup baik. Sekarang, hal penting yang ingin saya sebutkan, sebenarnya sebelum saya sampai ke situ, ada satu hal lagi. Soal kecocokan, seperti sebelumnya, yang satu ini sedikit lebih presisi, atau mungkin hanya karena pencahayaannya sekarang. Jadi, ya, sepertinya potongannya terlihat cukup terpusat di sini. Sekarang, ketika Anda ingin mencolokkan perangkat Anda dengan kabel yang cukup tebal seperti misalnya yang satu ini, seperti yang Anda lihat, casing untuk colokan Type-C ini cukup besar. Mari kita lihat seberapa baik hasilnya. Tidak mengganggu sama sekali, jadi Anda bisa menggunakan kabel yang cukup tebal di sana dan seharusnya tidak ada masalah. Sekarang, bagian penting yang ingin saya sebutkan, ini saya tahu dari pengalaman, bukan pengalaman saya sendiri, tapi seseorang yang bekerja di sini. Dia membeli jenis casing yang sama, persis yang sama, tapi untuk Samsung S25 Ultra. Mereka memang memproduksinya untuk berbagai model, jadi jelas dia mendapatkannya sebelum yang ini keluar, tapi casingnya persis sama. Jadi, area di sini terbuat dari plastik itu tidak masalah. Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan adalah bagian-bagian di sisi ini pada akhirnya akan mulai terkelupas, karena itu hanya cat yang akan mengelupas seiring waktu. Itu sebenarnya bukan hal yang perlu Anda khawatirkan, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah, biar saya lepas dulu, sebagian besar casing ini terbuat dari silikon, kecuali bagian di sini yang terbuat dari plastik. Jadi, semua bagiannya, yaitu seluruh bingkai di sekelilingnya beserta penutup plato kamera, terbuat dari silikon. Sekarang, sesuatu yang sering terjadi pada silikon adalah warnanya cenderung menguning seiring waktu. Dan itu akan berbeda-beda tergantung seberapa sering Anda benar-benar menggunakan perangkat ini. Saya sendiri tidak begitu yakin apakah ini semacam proses oksidasi yang menyebabkan warnanya menguning atau tidak, karena saya punya beberapa casing di sini yang sudah lama tidak dipakai dan memang jarang digunakan, jadi kebanyakan hanya tergeletak saja dan tidak memiliki warna kuning jelek seperti yang saya maksud, tapi saya masih bisa sedikit memperlihatkannya. Jadi, di sini ada sebuah casing yang sudah sedikit digunakan dan mulai terlihat agak kekuningan di beberapa bagian meskipun kamera tidak terlalu menangkapnya. Saya bisa melihatnya dengan samar, ada sedikit semburat warna jika dibandingkan dengan yang satu ini. Anda bisa lihat yang ini benar-benar bening, tidak ada semburat warna sama sekali. Sedangkan yang ini, jika Anda lihat di sebelahnya, warnanya sedikit berbeda, seperti ada yang aneh. Sekarang saya punya satu lagi yang saya sendiri tidak tahu apa yang terjadi dengan yang satu ini. Ini juga terbuat dari silikon, tapi yang ini berubah menjadi tampilan matte. Saya juga tidak yakin kenapa casing ini tiba-tiba berubah menjadi matte dengan sendirinya. Ngomong-ngomong, mungkin ini masih bisa dibersihkan, tapi jelas terlihat ini jauh lebih kuning dibandingkan yang tadi. Yang akan Anda alami adalah casing Anda akan menjadi kekuningan seperti ini, kecuali bagian frostingnya, itu biasanya tidak terjadi, jadi saya tidak tahu kenapa bisa terjadi di sini, tapi akan ada semburat kuning di seluruh bagian, jadi seluruh bagian silikon akan mulai berubah seperti ini, dan jelas semakin lama Anda menggunakannya, semakin kuning warnanya. Jadi saya ingin memperingatkan Anda tentang hal ini. Untuk orang yang bekerja di sini yang punya casing seperti ini, hal itu terjadi kira-kira setelah 4 bulan pemakaian, casingnya mulai menguning. Jadi kesini akan menjadi proses yang berlangsung secara bertahap. Casingnya akan mulai terlihat agak jelek seperti ini. Jadi jika Anda ingin membeli ini, saya mungkin akan menyarankan untuk memilih sesuatu yang bukan silikon bening. Sebagai contoh, ini adalah casing dari ESR, dan seperti yang Anda lihat, ini hanya silikon atau karet hitam doff, apapun itu. Jadi casing yang ini tidak akan mengalami masalah yang sama seperti yang satu ini. Jadi ini mungkin pilihan yang jauh lebih baik. Jika Anda tidak ingin mengganti casing setiap sekitar 4 bulan hanya karena warnanya jadi kuning dan jelek, kalau Anda tidak masalah dengan itu, ya tidak apa-apa, casing ini akan bertahan lebih lama. Oh ya, ini dicat di kedua sisinya, jadi akan bertahan lebih lama.
Anda tidak perlu khawatir catnya akan mengelupas semudah itu. Anda justru lebih perlu khawatir dengan warna kuning yang akan muncul pada casing ini. Jangan lupa jika Anda tidak peduli dengan hal ini dan Anda hanya suka tampilannya, atau mungkin Anda sering mengganti casing, maka sekali lagi ini bisa menjadi casing yang bagus. Mungkin akan lebih baik jika Anda punya beberapa casing berbeda yang bisa dipakai bergantian, karena dengan begitu casing ini akan bertahan lebih lama, karena sepertinya casing ini hanya akan cepat rusak jika terus-menerus dipakai. Semakin sering Anda menggunakannya. Jadi jika casing ini hanya tergeletak saja, seperti yang satu ini yang sudah ada di sini selama sekitar setahun, dan karena memang tidak benar-benar digunakan, juga tidak sering dibawa keluar karena sudah tidak ada ponsel untuk casing ini lagi, kondisinya memang mulai menunjukkan tanda-tanda aus, tapi jelas jauh lebih lambat dibandingkan dengan casing yang digunakan setiap hari. Jadi ini sesuatu yang perlu diingat. Bagaimanapun, saya harap video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika Anda merasa demikian, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.